Resep kita hari ini itu adalah talam ubi. Saya dapat ubi bagus di Walmart, jadi saya pikir talam ubi. Talam singkong pernah ya, sekarang kita bikin talam ubi. Gampang banget. Buat yang pengen tahu gimana sih caranya, yuk ikutin kita ke dapur, kita lihat bahannya apa aja dan bagaimana cara bikinnya. Ubinya cantik ya. Waktu saya ke Walmart, saya lihat ini, jadi kepengen talam ubi. Nah sekarang ini harus dikupas dan dipotong, kemudian dikukus. Yuk. Nah ini sudah dicuci dan dipotong-potong. Tadi saya timbang, setelah bersih begini sekitar 1,5 pound, ya. Hampir sekilo, tapi nggak sampai sih, 3/4 mungkin ya. Nah 1,5 pound. Nah ini sekarang akan kita kukus. Untuk talam selalu dibagi dua. Ini adalah bahan A, yaitu bagian dasarnya yang berwarna kuning. Kalau talam ubi itu kuning kemerahan. Kalau talam singkong ya coklat karena pakai gula Jawa. Untuk bagian dasarnya itu bahan A itu adalah ubi yang tadi sudah dikukus 1,5 pound, sudah empuk matang. Kemudian 100 gram gula, 30 gram tepung beras. Maaf ya, itu saya punya Google Home ikut-ikutan ngomong. Nah tadi sama 30 gram tepung beras, kemudian 70 gram tepung tapioka, sedikit garam untuk supaya gurih, 175 ml santan kental kalau saya ya. Jadi caranya itu kita ambil mangkok dan kita aduk. Saya akan tunjukkan sebentar lagi. Nah ini saya agak zoom ya. Nah ini kita tuang, hancurkan. Ini tadi ubinya udah saya biarkan hangat ya, tidak terlalu panas karena saya senang kalau bikin talam ubi itu ubinya sudah dihancurkan seperti ini dan diuleni dengan tangan supaya lebih halus saja gitu ya. Kalau dihaluskan pakai ini masih agak kasar. Nah kita masukkan tapioka, tepung beras, gula pasir, sedikit garam, sekitar setengah sendok teh, dan santan. Nah ini diaduk. Nah ini tadi sudah diaduk, sebetulnya disaring, tapi karena terus terang saya kepingin agak cepet ya. Besok pagi anak saya akan datang dan saya harus masak, saya blender. Nah ini sudah cukup halus kalau menurut saya. Sekarang kita akan sediakan
mangkuk-mangkuk seperti ini. Saya akan menggunakan mangkuk talam yang kecil ini, hanya sebagian ya, hanya untuk menunjukkan, dan kemudian saya akan gunakan remakin saya yang besar ini, karena besok anak saya datang, dia laki-laki, dan kalau makan kecil-kecil seperti ini pasti dia bilang nggak berasa dan bolak-balik. Jadi saya bikin yang besar. Ini kita olesi dengan minyak dulu. Nah, sekarang kita akan isi. Nah, kemudian kita isi ke mangkuk-mangkuk. Saya isi yang kecil dulu karena ini hanya sedikit. Sisakan tempat untuk santannya ya, adonan gurihnya yang putih itu nanti di atas. Seberapa banyak terserah. Jadi ada orang yang suka bagian putihnya tuh besar gitu, maksudnya lebih gurih. Tapi ada yang nggak suka, ada yang lebih suka, oh saya suka ubinya yang bagian besar. Sedang-sedang aja lah. Saya akan tunjukkan setelah selesai ya. Nah, ini jadinya cukup banyak kalau saya bilang dari satu ubi ya. Jadi ini ada 7 mangkuk besar dan 6 mangkuk kecil. Sekarang ini akan kita kukus. Api di kukusan sudah panas ya, api besar. Kita akan kukus 10 menit. Yuk kita lihat. Kukusannya sudah panas seperti ini. Kita akan masukkan talamnya. Hati-hati. Jangan sampai terbakar ya, sakit sekali. Kita kukus 10 sampai 12 menit. Kenapa 12 menit? Kalau yang kecil-kecil itu udah pasti 10. Tapi karena ini ada yang besar, saya nggak yakin, saya kasih lebih banyak, yaitu 2 menit. Nah, kita akan lihat nanti setelah 12 menit. Meanwhile, atau bahan yang gurihnya, santan, itu adalah 180 ml santan kental ya. Kemudian 3/4 sendok teh garam, 1 sendok makan tapioka, 30 gram tepung beras. Caranya bagaimana? Saya pakai gelas ukuran yang bisa ada spoutnya seperti ini, jadi mudah untuk dituangkan. Nanti itu dituang aja semuanya. Santan, garam, tepung beras 30 gram, tapioka. Nah, ini aduk sampai rata. Nah, bahan putihnya sudah siap. Nanti begitu selesai dikukus,
lapisan ubi, kita tuangkan ini di atasnya. Nah, ini sudah 12 menit. Saya akan tuang santannya. Nah, itu ternyata ada satu yang kurang ya, adonan santannya, karena yang lebar tuh banyak sekali makan santan. Oke, kita biarkan saja dan kita kukus lagi selama 10 menit. Nah, itu tadi sudah saya bikin sedikit. Jadi sekarang kita matikan kukusannya. Ini sudah 10 menit. Terus terang ini panas sekali. Sepertinya saya akan ambil tong untuk mengangkat ya, karena saya nggak mau burn juga. Nah, ini kok harap bisa. Aduh, panas sekali. Nah, sekarang kita tunggu sampai agak dingin di meja. Ini sudah matang semua, masih sangat panas. Kita biarkan agak dingin sedikit sebelum kita balik untuk kita lihat ya. Talamnya sudah selesai. Rasanya juga enak ini, lembut, bagus sekali hasilnya. Jadi itu tadi resep saya untuk talam ubi, sederhana dan gampang untuk bikin. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Jika kalian suka videonya, kasih like ya, thumbs up, share, dan subscribe. So, kita akan ketemu lagi pada video-video saya yang mendatang. Bye. See you in the next recipe.